Hai guys, jumpa lagi bersama Sosiologi.info, referensi artikel mahasiswa sosiologi terbaru. Sebelum mendengarkan video ini, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Satu masyarakat atau bangsa yang mengalami krisis atau kemerdekaan kebudayaan dalam hidup kontemporernya akan mengalami semacam kekosongan batin. Betapapun ia merasa sudah kaya dan memiliki segalanya, ia sesungguhnya miskin dan merasa menderita. Cara memahami sosiologi mulai dari definisi para ahli. Sosiologi info. Sosiologi bagi Comte merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi juga harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan hasil spekulasi. Lalu, apa pengertian atau definisi sosiologi menurut para ahli dan tokoh-tokoh sosiologi? Nah, kali ini saya akan mengulas pengertian sosiologi dari berbagai sumber yang coba saya rangkum. Yuk dengarkan. Pengertian sosiologi secara umum. Apa sih yang kamu ketahui tentang sosiologi? Ya, mungkin masih ada banyak pertanyaan tentang pengertian dan definisi sosiologi itu sendiri. Sebagai disiplin ilmu yang mandiri, sosiologi berdiri sendiri. Sosiologi sudah lepas dari pengaruh filsafat yang di awal munculnya memang sosiologi ada pengaruh filsafatnya. Sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang mempunyai arti kawan atau teman, sementara logos yang artinya ilmu pengetahuan. Istilah socius dan logos diungkapkan pertama kali dalam buku yang ditulis oleh Comte berjudul Cours de Philosophie Positive. Pada hakikatnya, kita memahami sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Kenapa harus masyarakat yang menjadi pertanyaan kita? Ya, seperti kita ketahui, masyarakat adalah sekumpulan atau sekelompok individu yang mempunyai hubungan dan sama-sama memiliki kepentingan bersama, serta adanya budaya atau kebudayaan di sana. Kita tahu bahwa sosiologi lahir mempunyai tujuan, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari banyak hal dalam masyarakat, meliputi perilaku sosial masyarakat, perilaku sosial individu, tindakan sosial, dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan mengamati perilaku sosial individu atau kelompok masyarakat yang sedang berlangsung atau yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja mencakup mulai dari keluarga, suku, etnis, organisasi atau lembaga, negara yang lebih luas, serta berbagai cakupan dalam ranah sosial, politik, agama, dan budaya. Perlu kita ketahui bersama bahwa dunia telah mengakui bahwa Comte adalah bapak sosiologi dunia, seorang ilmuwan Prancis yang memperkenalkan istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial. Memang Ibnu Khaldun lebih awal memperkenalkan istilah-istilah masyarakat dalam buku yang ia tulis, Mukadimah. Sementara itu, Emile Durkheim yang juga sebagai ilmuwan Perancis berhasil melembagakan sosiologi sebagai sebuah disiplin akademis yang sistematis, kritis. Memahami sosiologi dari berbagai fenomena sosial masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat apa itu sosiologi, yang kita pelajari seperti perilaku, tindakan, maupun struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat. Setelah dua tokoh di atas, Comte dan Durkheim, muncul karya Herbert Spencer yang mempublikasikan karyanya dengan judul Sosiologi pada tahun 1876. Selanjutnya di Amerika, ada salah satu tokoh bernama Lester Ford yang mempublikasikan Dinamik Sosiologi. Karya-karya ini hadir menghiasi perkembangan ilmu sosiologi. Semakin sadarnya para ilmuwan dan ahli sosial dalam mempelajari fenomena sosial, kondisi sosial, serta perubahan sosial masyarakat yang ada, dan terus berkembangnya sesuai dengan tren fenomena itu. Sosiologi sebagai sebuah ilmu yang merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain dan umum. Oleh karena itu, untuk melihat sosiologi kita mesti melihat berbagai dinamika fenomena sosial kemasyarakatan yang ada secara berganti. Definisi dan pengertian sosiologi dari beberapa tokoh dan ahli.
Pada akhir abad ke-19, barulah sosiologi diterima sebagai ilmu empiris di berbagai universitas di Eropa. Karena adanya pergeseran dalam menghayati dinamika sosial kehidupan masyarakat, di mana pemahaman yang terbaharukan secara terus-menerus. Disinilah muncul sosiologi sebagai penyeimbang, netral terhadap fenomena yang sedang berkembang. Sosiologi yang mempelajari masyarakat secara sistematik, bagaimana kehidupan bersama manusia, individu, sejauh kehidupan itu dapat ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode yang empiris. Bagi Comte dan Spencer, masyarakat merupakan unit dari analisis sosiologi. Sementara berbagai lembaga seperti politik, keluarga, ekonomi, keagamaan, dan di sana adanya interaksi adalah subunit dari analisis tersebut. Ingat, yang ditekankan di sini adalah konteks kemasyarakatannya. Nah, untuk itu, para sosiologi dan akademisi di perguruan tinggi berusaha menjelaskan sosiologi sebagai ilmu yang membahas kelompok sosial, studi tentang interaksi antar individu. Mari kita dengarkan definisi atau pengertian sosiologi menurut beberapa para ahli dan tokoh sosiologi di Indonesia maupun dunia sebagai berikut. Comte, sebagai bapak sosiologi yang pertama kali memperkenalkan sosiologi, yaitu sosios dan logos, yang mempunyai arti kawan, teman, dan pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Durkheim memberikan pengertian sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan berperasaan. Fakta-fakta itu berada di luar individu, yang mana dapat memaksa dan memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan individu tersebut. Weber memberikan pengertian sosiologi adalah sebagai suatu ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial kemasyarakatan. Weber merumuskan batasan-batasan sosiologi sebagai ilmu berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial. William memberikan pengertian sosiologi adalah sebagai suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat, perilaku sosial anggotanya, dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Alan Johnson memberikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan sistem sosial, serta bagaimana sistem sosial itu mempengaruhi orang lain, bagaimana orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Project dan Warren memberikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok sosial. William dan Mayer memberikan pengertian sosiologi adalah sebagai penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Pondor dan Lammers memberikan pengertian sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Paul B. Horton memberikan pengertian sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelahaan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Pitirim Sorikin memberikan pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, seperti misalnya gejala ekonomi, keluarga, moral, dan lainnya. Gejala sosial yang berhubungan timbal balik juga bisa berdasarkan gejala sosial yang non-sosial. Sujono Sukamto memberikan pengertian sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum dalam kehidupan masyarakat. Silo Suemarjan dan Suemardi memberikan pengertian sosiologi adalah studi ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan tentang hubungan kemasyarakatan yang selalu berjalan dinamis. Hubungan dinamis tersebut yang akhirnya memberikan kajian pada perubahan sosial. Nah, itulah sekilas pengertian atau definisi sosiologi menurut beberapa para tokoh dan para ahli dalam memahami masyarakat di kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.